Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Nogut Farm. Pemirsa semua, kali ini saya akan bertemu dengan salah satu petani yang sangat luar biasa ya, yang mempunyai cara-cara unik tentang pola tanam padi. Sehingga beliau dalam menanam padi itu selalu untung ya, selalu untung. Bagaimana pola tanamnya dan pemeliharaannya, kita simak videonya. Pemirsa Nogut Farm semua, kali ini saya sedang berada di sawahnya petani budidaya padi sekaligus Ketua Gapoktan Citra Alam di Desa Nagrak Utara. Saya akan mencoba menanyakan tentang bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar. Nah, silakan Pak diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani. Nama saya Suhendi. Pertama, saya ketua kelompok tani lestari dan dipercaya untuk menjadi ketua Gapoktan Citra Alam Desa Nagrak Utara. Tadi saya ditanya perihal bagaimana cara budidaya padi dengan baik. Nah, sebenarnya terus terang saya meyakini bahwa dan saya mengakui bahwa tidak ada yang sempurna gitu. Tapi ini mendekati kepada teknologi yang sekarang dikembangkan untuk khususnya di Indonesia. Pertama, kita untuk mengolah lahan baik padi apapun tanaman yang lain diawali dengan pengolahan tanah. Nah, itu pengolahan tanah, diolah tanah dengan secara sempurna, baik di lahan sawah ataupun di tanaman yang lain seperti di kebun. Nah, kemudian setelah pengolahan lahan dengan yang baik, langkah kedua itu adalah menentukan varietas benih yang baik. Mau varietas apa yang kita tanam, sebab yang namanya varietas ini banyak sekali. Nah, yang saya tanam ini adalah varietas SRP08 UG. Artinya itu UG itu adalah urtagenja, jadi umurnya relatif singkat gitu. Nah, yang menjadi sangat krusial yang harus kita perhatikan untuk berbudidaya padi dengan baik itu pada titik bagaimana kita tahapan menanam. Nah, jangan sampai salah gitu kan cara menanam padi. Yang sekarang itu masih banyak sahabat-sahabat petani menggunakan tanam padi itu dengan benih yang sangat berlebihan banyak. Padahal kalau kita menghemat hasilnya cukup bagus. 1 hektar itu cuma membutuhkan 10 kg per hektar. Sebab ditanamnya tidak lebih daripada 2 batang, 1 batang atau 2 batang. Itu yang harus kita perhatikan. Di selain daripada menghemat biaya, juga pertumbuhannya kita lihat. Kemudian sistem cara bertanam. Banyak sekarang masih diterapkan cara yang menanam padi itu dengan menggunakan caplak tegal. Nah, yang saya gunakan ini adalah menggunakan caplak logo 2. Nah, dengan logo 2 ini sangat praktis. Kalau menggunakan caplak tegal itu 2 jam, kalau dengan ini bisa cuma 30 menit. Itu kan beda ya. Itu sangat beda sekali. Jauh sekali ya. Sehingga kalau kita punya luasan yang sangat luas, ini bisa menghemat biaya ketenaga kerjaan. Yang biasanya 1 hektar dikerjakan kalau kita mengambil petani untuk buruh mencaplak saja itu udah 3 orang. Tapi dengan ini 1 hektar bisa 1 orang. 1 orang 60, 3 kali 60, 180. Nah, ini cukup dengan 60.000 itu kan orang menghemat biaya. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita jangan merasa banyak uang, banyak apa, sehingga sistem agri input itu, biaya produksi itu sangat tinggi. Nah, ini ditekan. Sebab saya petani yang berhasil itu bagaimana cara menghemat biaya tapi hasil melimpah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang lebih penting itu cara tanam. Nah, pola tanam. Cara bertanamnya gitu. Kita memberikan satu pemahaman, kemudian satu contoh kepada jasa tanam, ibu-ibu mau bapak-bapak yang mau tanam. Tanaman itu cukup dengan 1 cm kedalamannya dalam keadaan lahan itu kering. Jadi sampai digenangnya air. Nah, 1 cm ya, jangan sampai di 1 cm. Kemudian ketika kita mengambil bibit dari semai, itu jangan sekali-kali salah caranya gitu kan. Kamu cek bahasa Sunda malah nyabutna kudu hati-hati, ulah dicok-cok, ulah dibengket, ulah dialungkeun.
Nah, kita ambil dengan baik, kemudian tidak boleh dibersihkan akarnya, kemudian nggak boleh diikat. Nah, kemudian kita masukkan ke PPT, dibawa ke tempat di mana padi itu mau ditanam. Sebab kalau memang itu dilakukan, padi itu suka sakit dulu lah, stres, stagnan gitu kan. Tapi kalau memang cara yang bagus, ketika padi ditanam itu tidak pernah mengalami stagnan. Jadi akan berefek kepada pengaruhnya bila cara demikian yang benar, padi itu tidak pernah mengalami sakit dulu. Langsung halus lah gitu para hadirin. Nah, jadi dalam waktu 1 minggu itu padi itu sudah kelihatan hijau karena tidak mengalami pelayuan. Tidak stres. Karena pengalaman itu tadi cara menanam. Kemudian pemupukan itu antara 5 sampai 10 hari lah. Jangan lebih daripada 5 sampai 10 hari setelah tanam. Itu pemupukan pertama. Kedua, apabila memang ada hama semacam keong emas ya, ini suka jadi kendala ini keong emas ini, suka jadi kendala. Padahal itu sangat mudah, gitu kan. Ada dengan cara membunuh melalui racun. Saya rusak itu bukan tidak bagus ya, tapi efeknya apabila memang itu sudah mati, kalau kita ke sawah itu bisa kena di sini, bisa kena karena si luarnya itu sangat tajam, bisa melukai diri kita. Itu jangan lakukannya kalau bisa. Jadi cukup dengan membuat parit yang dalam, jadi sawah itu dikelilingi dengan parit. Nah, jadi paritnya itu selalu berair. Kemudian sawahnya yang ditanam itu dalam posisi kering. Maka yang namanya keong emas itu tidak akan memakan tanaman kita karena dalam posisi kering. Itu aja penanggulangannya. Gitu. Penanggulangan nah, itu hama keong ya? Ya, keong itu. Kalau untuk tikus gimana Pak? Untuk tikus ini saya sengaja dengan teknis legowo 2. Pertama itu selain daripada memudahkan kita cara pemupukan, kemudian itu juga dapat menanggulangi ya tentang serangan tikus. Selain daripada kondisi sawah itu dikeringkan, juga dengan sistem legowo ini kan kelihatan tuh ada jajarannya yang senggang ya, maka ada space kosong ya. Ada space kosong, maka tikus itu tidak terlalu menyerang. Karena apa? Dalam posisinya ini tidak terlalu rapat. Itu makanya keuntungan legowo 2 itu selain daripada mudah untuk pemeliharaan, juga untuk penanggulangan tikus. Maka dengan legowo 2 insya Allah ini akan berhasil. Dan saya lihat bahwa yang legowo 2 ini bukan artinya tidak kena dengan tikus, tapi sangat minimal gitu kan. Nah, berbeda dengan contoh-contoh yang lain, kalau memang rumpunnya sangat tebal, kemudian keadaan kondisi sawahnya istilahnya kurang penyiangannya, itu serangan tikus itu akan menyerang. Nah itu. Kemudian juga kalau menanggulangi tikus itu kebersamaan. Tanamnya yang serempak gitu kan. Tanamnya berbarengan. Berbarengan antara 1 sampai 7 hari kita sebar, itu relatif sama usianya. Nah, ada juga yang dikeluhkan itu mengenai hama burung, Pak. Nah, hama burung itu menjadi kendala. Pertama, untuk meminimalisir ya kerugian kita terhadap burung itu dengan serempak. Pertama itu kan faktor alam. Yeah. Karena dengan serempak burung itu tidak ke sawah kita saja. Kalau terlalu luas, nah ini dia akan konsentrasinya teralihkan ke semua. Jadi lahan kita bukan tidak diserang, tapi karena lahannya sama, relatif tersebar. Itu meminimalisir. Yang kedua, saya sudah mencoba, ini perlu ekstra kita kerja. Saya membeli jaring. Saya sering menggunakan jaring, bahkan saya udah habis 2. Pakai jaring, kemudian pagi-pagi kita ke sawah. Karena burung itu nyerangnya pagi hari dan sore hari. Di siang hari itu jarang. Nah, pakai jaring, kemudian kita ke sawah, kemudian kita itu bisa nyangkut di jaring. Saya kemarin sampai dengan teman saya yang namanya Saudara Dadun, sampai dapat 130 ekor itu burung. Berapa hari itu? 3 hari. 3 hari pasang. Itu memang perlu satu kerja keras kita, kemudian satu keinginan untuk menyelamatkan padi kita itu memang harus berkorban gitu. Nah, pengalaman saya gitu. Ada juga katanya
semacam racun kemudian disemprotkan kepada padi, kemudian ketika dimakan oleh burung itu mati. Tapi saya tidak mau melakukan itu karena apa? Itu pun akan berefek kepada Iya, kita betul gitu kan. Pak. Ya. Dimakan burung saja sudah mati, nanti efeknya kepada tubuh kita. Ketika kita memakan beras itu kan berarti udah Nggak ada racunnya. terradiasi dengan racun gitu. Oke. Apalagi? Ini Pak, kalau misalkan itu kan penanggulangan. Nah, berapa sih Pak pupuk yang dibutuhkan yang ideal untuk budidaya padi itu sendiri Pak? Kombinasinya. Secara teoritis begini Pak, jadi 1 hektar itu adalah 500 kilo 1 hektar. Terdiri pada 3 ya, 3. 3 komponen. Idealnya 3 komponen, urea, Manska, dan SP36. Ya. Tapi sekarang terus terang aja bahwa SP36 untuk wilayah kami ini sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Jadi kami cuma menggunakan 2 pupuk sintetis ya, Ya. antara urea dan Manska bantuan dari pemerintah. Itu 500 kilo per hektar gitu kan. Nah, memang kalau ingin bagus itu ditambahlah dengan mutiara lah. NPK Mutiara. NPK Mutiara 16. Yang itu non subsidi ya. Non subsidi, tapi harganya itu sangat berat. Tapi hati-hatilah karena kita bagaimanapun harus menekan biaya, kemudian produksi naik. Jangan sampai terlalu besar untuk kos produksi padi gitu kan. Nah Pak, kalau potensinya kira-kira produksinya berapa Pak per hektar itu Pak? Nah, produksi per hektar kalau wilayah ini namanya Rorogan Panjang ini, Blok Ciparanyi Girang. Kalau lagi nggak ada gangguan, ini bisa mencapai 9 ton per hektar. 9 Kalau ton. ada gangguan, normalnya itu bahkan pernah mencapai 9, kalau lagi bagusnya nggak ada gangguan, cek bahasa Sunda mah timim tibik akhirnya mulus lah gitu lah. Ini sampai. Tapi kalau rata-rata biasa, secara normalnya itu rata-rata kalau di sini 7 ton per hektar. Rata-rata setiap musim. Setiap musim. Nah Pak, selain daripada itu kendala yang dihadapi oleh para petani di sini apa aja Pak? Oh banyak. Nah ini saya suka curhat kepada pemerintah bahwa kendala yang dihadapi petani itu pertama di musim sekarang itu kesininya itu pertama petani itu dikendalakan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja saat ini sangat sulit. Tenaga buruh itu sangat sulit, tidak seperti dulu. Contoh soal saya merencanakan untuk olah tanah. Saya misalnya maunya hari Minggu, ternyata bisanya hari Rabu. Karena tenaga kerja kurang, orang itu kerja di orang lain, setelah orang lain baru ke saya, gitu kan. Ini tenaga kerja. Kedua, tenaga kerja itu mahal. Mahal ya? Sekarang kasih kopi, kasih rokok 60.000 dari jam 7 pagi sampai jam 12. Ya. 60.000 per orang. Ini kan sangat memberatkan ya. Tapi memang gitu adanya. Kalau kita tidak berani itu mungkin para buruh nggak mau ya. Nah itu makanya salah satu solusi untuk itu adalah dengan mekanisasi. Dulu dibajak dengan kerbau, sekarang sudah alhamdulillah ada pengolahan tanah dengan hand traktor, itu mempermudah dan memperkecil biaya. Kalau dibajak ini Pak, kalau dibajak pakai orang ini 500.000. Kalau dibajak pakai orang, pakai tenaga orang. Tapi dengan hand traktor dengan bantuan pemerintah, alhamdulillah itu telah tertolong. Ini hanya 150.000, itu udah berapa kali lipat. Itu alhamdulillah. Nah yang jadi kendala itu adalah tenaga kerja, kemudian mahal tenaga kerja. Yang ketiganya itu adalah mahalnya. Nah selain daripada pupuk udah terbantu, mahalnya obat-obatannya itu. Insektisida itu sangat mahal. Makanya kawan-kawan di seluruh petani, baik petani di sawah, padi ataupun yang lain sayuran, itu harus benar-benar bijaksana dalam menggunakan racun karena kosnya sangat tinggi. Nggak ada racun murah sekarang. Alhamdulillah musim kemarin kami dapat bantuan benih, dapat bantuan pupuk, dan dapat bantuan juga insektisida. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikan. Ini adalah mudah-mudahan pemerintah selalu memperhatikan, kemudian petani semakin maju dan negara kita menjadi negara yang makmur, petani sejahtera. Ditambah lagi sekarang ada berita yang sangat bagus, bahkan teman-teman sudah melakukan untuk penjualan gabah ini. Serap gabah. Nah ini kendala hasil produksi.
masalah harga itu selalu dikendalikan oleh tengkulak. Oke. Kita tidak bisa menentukan harga itu oleh kita petani. Selama ini harga itu ditentukan oleh tengkulak. Tengkulak. Nah, ada solusi, pemerintah membuat solusi dengan Bulog dengan kemitraannya untuk membeli gabah hasil panen daripada petani. Yang notabene bahwa harga gabah itu di jalan ya, kita hasil panen dibawa ke pinggir jalan itu 6.500 Per kilo. per kilogram. Itu sudah alhamdulillah merupakan satu perhatian pemerintah kepada warga masyarakat tani, khususnya saudara-saudara kami dalam rangka peningkatan produksi pangan, dan ini adalah untuk ketahanan pangan. Program ketahanan pangan itu. Berarti untuk sambutan dari pemerintah sekarang sudah ada ya? Alhamdulillah untuk bahwa serapan. bantuan dari pemerintah sudah ada. Kemudian kita tinggal berarti mengikuti prosedur. Nah, prosedur. Hanya saja kepada pemerintah saya berharap prosedurnya untuk penjualan gabah dari kami selaku petani ke pihak Bulog dan ditunjuk oleh pemerintah itu sistemnya harus lebih disederhanakan, praktis. Nah, gitu kan. Yang namanya petani dengan pola pikirnya yang saya bukan mengecilkan, begitu adanya, inginnya yang praktis. Ketika maunya gini petani itu panen, bawa ke jalan, timbang di jalan, bayar langsung. Karena kami pun kepada buruh begitu. Saya tidak mau lah kasbon kepada buruh ya, karena dia juga kan orang butuh gitu. Makanya dari pihak pemerintah demikian, tapi masih ada kendala-kendala yang dari Patolama itu semacam prosedur. Harus ada video dulu, 15 hari itu harus di video dulu, ini yang panen. Kemudian 3 hari harus ada pelaporan. Kemudian harus menghadirkan lembaga tertentu ke sawah. Itu agak ribet Pak, agak ribet. Coba tolonglah carikan formula bahwa pemerintah itu lebih hebat daripada tengkulak. Tengkulak bawa padi ke depannya, ditimbang bayar. Langsung bayar. Pemerintah itu harus lebih cepat ya. Lebih Bahkan cepat. bila perlu sebelum panen udah dibayar. Itu seharusnya pemerintah itu. Nih, gitu kan. Ini sebelum panen saya bayar dulu. Itu tidak usah demikian lah. Yang penting kami laporan bahwa tanggal sekian mau panen, siapkan dari Bulog, bawa duit, kami timbang di jalan. Berapa harganya, 6.000 hari, kalau sekian bayar, itu yang lebih praktis daripada tapi berarti, itu juga oleh pemerintah. Berarti terkendala masalah manajemen pasar ya. Jaminan pasar itu berarti masih kita tengkulak ya saat ini ya. Untuk di sini ya. Iya, mau tidak mau sekarang masih ada tengkulak. Sedangkan tengkulak itu kadang-kadang di bawah standar kan. Kalau kita buka-bukaan, waduh, jauh. Nah, kami baru 1 kali seumur hidup lah barangkali menjadi petani menjual padi dengan harga 5.000, itu baru 1 kali ke tengkulak. Luar biasa itu ya. Yang kesininya itu 4.500, ada yang 4.000, 4.200. Bahkan dulu 3.000 ya. Nah, sekarang adanya bantuan pemerintah, program pemerintah 6.500 per kilo di pinggir jalan. Terima kasih, tapi tolong sekali lagi kepada bapak-bapak yang di Beno ini prosedurnya disederhanakan, lebih sederhanakan gitu. Kami sangat berterima kasih. Nah Pak, selain daripada itu Pak, kendala masalah air gimana Pak untuk di sini Pak? Untuk wilayah sini, sekalipun ada musim kemarau sampai dengan 2 bulan 3 bulan, ini relatif aman. Kalau untuk wilayah kami di kelompok tani Lestari, ini adalah irigasi teknis Cikulawing 1. Yang hulunya ada di desa Cianjawar, gitu kan. Tapi kalau berbicara masalah Gapoktan, kami ini kan bukan di sini saja. Banyak saudara-saudara saya yang di Pangkalan, kemudian di Darmaga. Ketika musim kemarau, 1 minggu aja itu udah kekurangan air. Ini kendalanya. Pertama, irigasi ini debit airnya menurun karena bocor dan segala macam belum diperbaiki. Sehingga saudara-saudara kami yang ada di sebelah hilir sana itu banyak yang gagal panen karena kekurangan air. Barangkali kepada pemerintah nanti kalau ada perbaikan itu seefektif mungkin, apapun sekecil apapun yang bocor-bocornya itu ditutupi sehingga air itu bisa mengalir sampai ke, bahkan nah ini punya kami, punya saya pun ada yang korban gitu kan. Seharusnya saya dapat panen per musim itu 1,5 ton lah di kampung Talun sana. Karena airnya nggak ada, ya terpaksa kami alih tanam sekarang budidaya ubi jalar gitu. Karena
kendalanya nggak ada air gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Wah, sangat luar biasa sekali ya pemirsa Nagut Pam. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya para pembudidaya padi ya. Terima kasih Pak. Terakhir, Ya. salam buat semua saudara-saudaraku senasib sepenanggungan. Kita adalah tulang punggung bangsa. Bangsa tidak ada kita, tidak akan hidup. Kata Bung Karno, hidupnya pangan, hidupnya bangsa, hidupnya negara. Matinya pangan, matinya bangsa dan negara. Dalam dunia pertanian, kalau kita mendengar itu suka lupa, saudara-saudara. Nah, kita melihat, kita ingat. Tapi melaksanakan, kita paham. Yuk kita praktek di lapangan. Sukses selalu.